Mantan anak buah ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo selesai menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Ada 3 klaster terdakwa. Klaster pertama adalah pleger pelaku, yang terdiri dari intelektual dader pelaku intelektual, dan dader pelaku tindak pidana. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini Verdi Sambo bertindak sebagai intelektual dader dan Richard Eliezer alias Baradae sebagai dader. Klaster kedua merupakan mede pleger, yaitu orang yang turut serta melakukan tindak pidana. Terdakwa yang masuk dalam klaster kedua ini diantaranya Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Klaster ketiga, para terdakwa obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Dalam kasus perintangan penyidikan ada 6 ex anak buah Verdi Sambo tersebut duduk menjadi terdakwa. Ke-6 ex anak buah Verdi Sambo yang duduk menjadi terdakwa diantaranya mantan Karopaminal Divpropam, Hendra Kurniawan, mantan Kaden Aropaminal Divpropam, Agus Nurpatria, mantan Wakaden B Biro Paminal Propam Polri, Arif Rahman Arifin, mantan staf pribadi, SPRI. Verdi Sambo, Cak Putranto, mantan Kasubagriksa Bagak Etika Roa Prof Divpropam, Baikuni Wibowo, dan mantan Kasubnit I Subdit 3 di Tipidum Bareskrim, Irfan Widianto. Tuntutan untuk terdakwa obstruction of justice bervariatif. Ada yang dituntut pidana penjara 3 tahun hingga pidana penjara 1 tahun. Berikut tuntutan jaksa terhadap 6 ex anak buah Verdi Sambo. 1. Tuntutan untuk Hendra Kurniawan. Jaksa menuntut ex Karopaminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan dengan pidana penjara 3 tahun. Dalam tuntutan Hendra Kurniawan dinilai sengaja membuat terganggunya sistem elektronik pada DVR CCTV di Duren 3, Jakarta Selatan atau lokasi rumah dinas Verdi Sambo yang menjadi lokasi tewasnya Brigadir J. Kami penuntut umum dalam perkara ini demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dengan memperhatikan ketentuan undang-undang menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan terdakwa Hendra Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, kata jaksa di persidangan. Jaksa melanjutkan Hendra Kurniawan telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Junto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama primer, kata jaksa. Atas perbuatannya itu jaksa menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra Kurniawan dengan pidana penjara selama 3 tahun. Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Hendra tunjangan sebesar 20 juta subsidiar 3 bulan kurungan, jelas jaksa. Dalam tuntutannya jaksa menyampaikan hal yang memberatkan dan memberatkan hukuman bagi terdakwa Hendra Kurniawan. Hal-hal yang memberatkan terdakwa merupakan perwira tinggi polisi yang sudah berpengalaman puluhan tahun yang seharusnya lebih memahami dan mengetahui bagaimana tindakan seorang polisi terkait adanya peristiwa tindak pidana, kata jaksa di persidangan. Jaksa melanjutkan terdakwa merupakan seorang kepala Biro Paminal di Propam Polri yang seharusnya bertugas mengawasi dan menjaga agar perilaku anggota Polri berada pada jalur yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bukan justru malah ikut dalam suatu tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kata jaksa. Kemudian jaksa menilai terdakwa tidak mengakui secara jujur perbuatannya di persidangan masih berkilah dengan mencari alibi yang tidak bisa dibuktikan di persidangan. Adapun dalam persidangan J.